to kiss me. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B Prodi Psikologi Universitas Malahayati. Nah, kali ini aku mau bahas tentang fenomena sosial yang sering terjadi, terutama untuk kalangan anak muda. Judul video kami adalah fenomena flexing di media sosial, gaya hidup atau tekanan sosial. Nah, lewat video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk lebih sadar akan dampak dari fenomena flexing di media sosial. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Flexing adalah istilah populer yang memamerkan kekayaan, status, gaya hidup yang berlebihan, terutama di media sosial. Pamer apa yang kita punya, semisal aku punya jam atau aku punya make up baru, itu terus punya dorongan untuk pamer dan memberitahu ke seluruh orang kalau aku punya hal tersebut gitu. Menurut aku flexing itu kayak garis besarnya pamer ya, kalau menurut aku. Flexing di sosial media itu kayak mamerin harta sih. Nah, di balik aksi flexing ini ada motivasi yang melatar belakanginya. Mulai dari ingin diakui, terus juga cari perhatian dan ngejar validasi dari like dan komentar. Nah, ada juga yang flexing emang karena tekanan sosial. Kalau nggak mewah, nggak kelihatan sukses. Menurut saya kalau orang cenderung pamer atau flexing seperti itu di media sosial itu biasanya mereka orang yang suka validasi atau kadang emang suka aja gitu. Biasanya sih karena mungkin butuh pengakuan ya, kalau mungkin dia bisa nih gitu, aku bisa nih gitu. Sebenarnya sih untuk nyari harga diri sih kayaknya, ninggiin harga diri, ninggiin ego ya. Flexing bukan tanpa dampak. Bagi yang melihat dapat menimbulkan rasa iri, rendah diri, atau bahkan depresi. Bagi pelaku dapat kehilangan jati diri atau terjebak dalam pencitraan terus-menerus. Flexing itu pertama buat orang jadi FOMO. Iya. Pertama karena kita kan anak muda ya, apalagi Gen Z, suka main sosmed dan itu bikin mereka untuk cenderung ikut-ikutan karena mereka nggak mau ketinggalan gitu. Menurut aku ada positif, ada negatifnya. Kalau positif mungkin orang-orang ngelihat kayak, oh aku pengen kayak dia, gimana nih caranya biar aku bisa kayak dia gitu. Cuman negatifnya mungkin yaitu minder dulu sebelum kayak, oh aku harus bisa nih mencapai tingkat yang kayak dia gitu. Dampak flexing itu sih lebih ke cenderung ke buruk ya, karena banyak juga masyarakat kayak yang kurang mampu itu jadi merasa iri. Di Indonesia, konten-konten flexing mulai banyak terjadi di media sosial. Contohnya seperti pamer saldo ATM, pamer tas-tas branded, hingga ada yang membuat tren Crazy Rich. Nah, hal seperti ini yang ujung-ujungnya itu semua hanyalah kebohongan yang dibuat-buat oleh mereka. Media sosial bukan tempat untuk lomba kaya, tetapi ruang untuk berekspresi dan terhubung. Kita bisa memilih mau jadi pengguna media sosial yang sadar atau ikut-ikutan terbawa arus pencitraan. Gua mah iseng doang guys, karena gak bisa tidur jadi kebeli Tesla yang harganya cuma 1,5 M doang. Wah, murah banget. Siapa tidak terpukau dengan ocehan Indra Caps yang dengan mudahnya mengeluarkan uang miliaran rupiah dalam semalam untuk membeli mobil hanya karena dia sedang tidak bisa tidur. 70 jutaan kalau nggak salah, kurang lebih tambah 279 jadi berapa? 349 ya, mendekati 350 juta malam ini belanja. Atau Doni Salmanan yang belanja hampir 350 juta rupiah dalam sehari. Semua gaya hidup mewah mereka sengaja direkam dan ditunjukkan ke khalayak banyak. Meski belakangan diketahui kekayaannya berasal dari hasil penipuan. Tapi terkait hobi pamer, mereka tidak sendiri. Kian banyak yang dipanggil Sultan atau Crazy Rich hingga ramai istilah flexing. Flexing bisa jadi hiburan dan juga bisa jadi tekanan. Semua tergantung bagaimana kita cara memahaminya. Nah, jadilah bijak karena hidup bukan soal pamer, tapi soal makna.